Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya semua? Ini kita ketemu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, ya, kita selaku umat beragama, apalagi kita beragama Islam, semua di sini alangkah baiknya kita melaksanakan kegiatan berdoa dulu supaya hari ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu, ya, untuk kalian nanti dijalani dalam kehidupan sehari-hari, ya, menjadi manusia yang berguna baik bagi diri pribadi, orang tua, masyarakat, bahkan negara. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, ya. Untuk itu hari ini berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ihsan untuk memimpin doa di depan. Siap. Mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ihsan. Silakan balik lagi di pembelajaran dan kalian sehat-sehat terus. Sebelum kita ke materi pembelajaran, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Untuk kelompok 1, apakah lengkap? Kelompok 2? Siapa yang ini kosong? Siapa yang nggak sekolah? Juratul. Kenapa Juratul? Sakit. Terus kelompok 3? Keempat? Kelompok 5? Lengkap. Berarti 1 orang kelompok 2 yang tidak hadir karena sakit, ya. Kita doakan untuk Juratul sehat, ya, dan bisa beraktivitas masuk seperti biasa. Ya, Bapak ngecek kehadiran sudah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional kita, lagu Indonesia Raya. Untuk itu mohon semua untuk berdiri. Indonesia yang merdeka.
Bapak ingin bertanya kepada kalian. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaannya seperti ini. Coba bayangkan oleh kalian, ya, cara membuat es teh manis. Cara membuat es teh manis. Nah, terbayang dulu. Di depan kita ada es teh manis yang sudah jadi. Cara membuatnya bagaimana sih? Coba mulai dari mana dulu? Isan? Ambil gelas. Masukkan gula. Terus gulanya dimasukkan. Masukkan teh. Tehnya dimasukkan. Masukkan air panas. Masukkan air panas. Diaduk. Diaduk atau dikocek. Tambahkan es batu. Tambahkan es batu dan siap dihidangkan untuk kita minum. Ya, tuh, ya. Kenapa Bapak bertanya membuat atau proses membuat es teh manis atau es teh? Ya, itu ada kaitannya dengan urutan atau istilah dalam KA itu algoritma. Ya, ada kaitannya dengan algoritma. Urutan runtuyan dari nomor urut 1 sampai terakhir. Nggak mungkin langsung es dulu, enggak. Berarti ada gelasnya dulu, ada teh atau gula dulu, kemudian teh, terus diseduh pakai air panas. Itu ada urutannya, makanya algoritma. Terus ada permasalahannya kenapa kita ini minum es teh tersebut, ya. Jadi kenapa kita mau es teh manis? Karena kita haus. Itu permasalahan yang terjadi, ya. Permasalahan yang terjadi. Kita buat es teh supaya tenggorokan kita atau badan kita menjadi segar. Itu permasalahan yang terjadi. Nantilah di materi akan lebih jelas, ya. Ini hanya sebatas gambaran saja supaya nanti ke materinya kalian lebih fokus, ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin memberikan ice breaking dulu. Tepuk semangat, rok semangat, ya. Bisa? Dah. Siap, 1, 2, 3. Rok. Lagi. 1, 2, 3. Ya, supaya lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Tadi membuat es teh, ya. Sekarang sebelum Bapak menjelaskan tujuannya pembelajaran, ada lagi nih satu diantaranya. Bayangkan kalian bangun tidur. Nih, bangun tidur. Terus mau berangkat ke sekolah. Langkah-langkah apa kegiatannya yang dilaksanakan apa saja? Siapa yang mau menjawab? Ada? Ya, bangun tidur. Sholat, mandi, ganti baju, berangkat ke sekolah. Itu ada urutannya. Gak mungkin bangun tidur langsung makan, ya. Tidak mungkin. Biasa ke air dulu, ambil wudhu, bangun tidur bisa saja langsung mandi, ya bisa. Tapi ya itu algoritma ada urutannya. Ya itu algoritma atau urutan-urutannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari diantaranya ada dua. Kalian atau peserta didik dapat memahami prinsip dasar berpikir komputasional, dekomposisi, menemukan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah sederhana menggunakan prinsip berpikir komputasional. Itu tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari, ya. Tuh. Nah, di sini Bapak akan
menampilkan sebuah tayangan video ya, menyortir sampah ya, menyortir sampah. Simak video tersebut. Bagaimana sih cara menyortir sampah, masalahnya apa sih gitu, dan yang lain-lainnya atau manfaatnya. Silahkan kalian simak. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di vlog Pipi dan Lala. Hari ini kita mau roadshow di kamar Lala. Yuk langsung aja kita lihat kamarnya. Oke teman-teman, ini kamarku. Di sebelah sini ada waduk. Kok berantakan lah? Iya nih ternyata. Ya udah yuk, kita bersih-bersih aja sekarang. Tada! Sekarang kamarku udah rapi. Karena sulit didaur ulang, jadi kita harus berusaha mengurangi sampah residu ya. Jadi sekarang kalian berdua sudah tahu ya cara membedakan sampah-sampahnya. Coba yuk kita main kuis bareng teman-teman yang lagi nonton. Wih, asik! Pertanyaannya, mana di antara pilihan di bawah ini yang termasuk sampah residu? A. Kaca, kertas, logam. B. Popok bayi, puntung rokok, tisu basah. C. Daun kering, tulang ikan, kayu. Coba sebutkan jawaban kalian. Iya betul. Wah, pada pinter-pinter semua ya. Buat teman-teman yang nonton dari rumah, yuk tulis jawabannya di kolom komentar. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar cara memilah sampah ya. Yuk mulai sekarang kita pisahkan sampah kita dan membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, itu penampilan tayangan video terkait menyortir atau memilah sampah. Ya, jadi sampah itu dibagi menjadi 3. Ada sampah organik, sampah daur ulang, organik, ya, dan sampah residu. Dari video tersebut, cara memilah si sampah berarti ada urutannya. Ya, ada urutannya. Di tayangan video tadi ada 3 ton sampah. Misalkan sampahnya itu pertama di satu kantong dulu. Dipilah. Ini sampah organik yang bisa sampah organik itu bisa hancur. Terus daur ulang plastik itu bisa didaur ulang buat apa saja, dipisah-pisah, dan yang tidak bisa residu itu harus dikubur ya, atau dibakar. Tuh, terkait dengan video tersebut ya, Bapak akan menjelaskan tentang nanti 4 prinsip. Ada permasalahan dulu ya, terkait sampah. Kalau kita membuang sampah atau membuang sampah walaupun pada tempatnya, pasti ada permasalahan. Makanya harus dipilah dan dipilih. Kalau disatukan susah ya untuk memecahkan, terlalu susah untuk memecahkan masalahnya. Di sini ya, coba tanya dulu lah kepada kalian dari tayangan video tersebut, masalah yang muncul kalau kita dihadapkan dengan sampah yang setumpuk atau seember lah di rumah, terus sampah tersebut campur baur. Masalah yang terjadi apa? Di depan rumah kita ada tong sampah
plastik, sampah organik, sampah residu di situ. Apa yang terpikir oleh kalian? Hah? Nggak tahu. Pertama mungkin bau, ya, bau, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan. Baik udara kan bau, udara sudah busuk, bau tercium oleh hidung kita. Lewat air juga, air bisa tersendat. Pencemaran lingkungan pertama akibat sampah. Terus yang kedua apa? Yang kedua mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga memudahkan proses daur ulang. Kalau dipilih kan proses daur ulangnya gampang. Terus yang berikutnya mengurangi jumlah sampah di tempat penyimpanan sampahnya. Ya, itu ya masalahnya atau cara menyelesaikannya pun bisa diselesaikan dengan memilah dan memilih tersebut. Ya, tuh. Nah, Bapak akan menjelaskan 4 prinsip. 4 prinsip komputasional atau computational thinking. Apa itu computational thinking? Yaitu secara definisi cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah yang dapat diaplikasikan pada komputer maupun kehidupan sehari-hari. Ya, cara berpikir sistematis. Komputasional, berpikir komputasional, berpikir memecahkan masalah. Ya, gambarnya bisa proses atau lengkap. Itu 4 prinsip. Ya, ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Ada algoritma, ada dekomposisi, terus tadi ada apa lagi? Dekomposisi, terus pengenalan pola, memilih informasi penting, dan berpikir algoritma atau algoritma. Itu 4 dasar. Ya. Nah, kesimpulannya yaitu dari 4 prinsip komputasional tersebut: dekomposisi memecahkan masalah, pengenalan pola mencari kesamaan, abstraksi fokus pada hal penting, algoritma membuat solusi langkah demi langkah. Ya, tuh sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah mengerti belum? Nah, kalau udah mengerti, Bapak akan membagikan tugas LKPD per kelompok, nanti kerjakan. Dikasih waktu kurang lebih 15 menit, ya, untuk dikerjakan. Ya, nih tugasnya, silakan dikerjakan. LKPD-nya ya. Silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya, dan nanti 1 orang perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan. Dikerjakan. Di situ di LKPD cara tinggal memilih ya, memilih cara membuat jus mangga, memasak nasi goreng, menanam pohon tomat, membersihkan ruang kelas. Masalahnya apa sih? Tinggal pilih dulu kalian, pilih salah satu dari 4 tersebut. Ya. Masalahnya apa? Kemudian tujuannya apa? Langkah-langkah algoritmanya apa? Ya. Terus digambarkan secara algoritmanya. Silakan. Ya, 5 menit lagi. Ya, sudah selesai belum? Ya. Kalau sudah, Bapak minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan
dan membacakan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1 dulu lah. Silakan kelompok 1 ke depan diskusinya. Siap-siap nanti kelompok 2, 3, 4, dan 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat kelompok 4. Terus terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situasi yang dipilih membuat kesulitan. Apa masalahnya? Karena di luar rumah dari situasi yang membuat kesulitan. Apa yang lainnya? Supaya Ucapkan terima kasih kepada perwakilan kelompoknya yang sudah mau tampil mempresentasikan hasil diskusi. Masih tuntutan apa hasil diskusi kalian? Ya. Ada yang mempresentasikan ruang kelas. Terbayang oleh kalian ruang kelas. Berarti masalahnya kalau membersihkan ruang kelas, ya, permasalahannya atau dekomposisi ya, dekomposisi permasalahannya apa? Kelas tersebut kotor, makanya perlu dibersihkan. Itu masalahnya, ya. Masalahnya itu kelas dalam keadaan kotor. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya supaya kelas tersebut menjadi bersih. Gimana ya? Bagaimana awalnya kelas tersebut kotor, kemudian menjadi bersih? Berarti ada langkah-langkahnya yang harus dilaksanakan atau algoritma tersebut, algoritmis. Langkah-langkahnya mulai dari mana? Berarti bersihnya diangkat dulu supaya menyapunya itu bisa cepat. Kerja kelompok, kerja tim supaya lebih cepat juga, tidak sendiri, ya, bergotong royong. Atau yang sudah piket, ada jadwal piket, nanti semua yang jadwal piket hari itu semua melaksanakan, jangan satu orang. Ambil sapu, kemudian sapukan, ya. Terus mengepel, misalkan. Tapi kalau mengepel, ambil dulu air, masukkan dulu air ke dalam ember. Ada ukuran-ukurannya, gitu ya. Dalam membersihkan, terusnya itu waktu sebelum ini dikasih setelahnya bisa ada urutannya atau langkah-langkahnya, ya. Itu hampir semua kelompok menjawab dengan benar, ya, dari tugas LKPD tersebut, ya. Kemudian, ya, Bapak ingin tanya kepada kalian, atau ada tanggapan dulu tidak sebelum pertanyaan? Ada tanggapan? Tadi kelompok-kelompoknya sudah ke depan, sudah bagus ya. Tiap kelompok sudah bagus menampilkan dan sudah berani, dan nanti yang belum tampil silahkan tetap tampil ke depan di pertemuan berikutnya. Bapak tanya nih, apa sih manfaat berpikir menggunakan prinsip berpikir komputasional? Manfaatnya bagaimana sih?
Berpikir komputasional itu manfaatnya untuk apa? Ada yang tahu? Dari berpikir komputasional tersebut manfaatnya yaitu kita dapat memecahkan masalah atau mengurai masalah, ya, mengurai masalah dari masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu manfaatnya yang kita ini, ya. Terus kapan kita bisa pakai cara ini dalam kehidupan sehari-hari? Kapan? Setiap hari atau setiap waktu. PR kita belum selesai, bagaimana caranya? Jadi setiap waktu berpikir komputasional tersebut bisa dilaksanakan setiap waktu, setiap hari, ya, setiap waktu dan setiap hari. Ya, tuh sampai situ ada pertanyaan tidak? Sebelum Bapak kasih tugas. Berarti kalau tidak ada pertanyaan semua sudah mengerti. Nah, di sini terakhir Bapak akan ngasih tugas. Nanti kerjakan masing-masing, ya, untuk dikumpulkan, ya. Tuh, ini tugasnya. Silahkan dikerjakan, ya. Ini kelompok sini sudah belum? Ya. Ya, alhamdulillah tugasnya sudah selesai semua. Nanti Bapak periksa, ya. Sebelum Bapak simpulkan, ya, sebelum Bapak simpulkan, atau kita SPQ dulu lah setelah kalian hari dari tadi belajar, kita lakukan SPQ dulu. SPQ-nya yaitu tepuk konsentrasi. Nah, kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Konsentrasi, ya. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1. Ya, tepuk tangan. Ya. Nah, baiklah, Bapak simpulkan materi hari ini terkait berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu yaitu berpikir kita menyelesaikan suatu permasalahan. Masalah menjadi asalnya besar menjadi bagian-bagian kecil. Dari berpikir komputasional tersebut dibagi menjadi 4 prinsip. Ya, ada 4 prinsip, diantaranya ada dekomposisi,
ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Menyelesaikan masalah dekomposisi. Tadi kalian sudah menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sehari-hari. Misalnya bangun tidur, itu kan ada algoritmanya tadi sudah hubungan dengan algoritma. Kemudian membuat jus, ya. Masalahnya apa? Masalahnya karena kita haus. Sampah tadi yang disayangkan, masalahnya apa? Kalau membuang sampah atau tidak dipilah, ya, nanti akan ada penumpukan, tercemar udara, lingkungan, terjadi banjir dan yang lainnya. Itu masalahnya. Makanya harus diselesaikan. Gitu. Terus membuat es teh, masalahnya apa? Haus juga. Membuat nasi goreng karena kita lapar. Algoritmanya apa? Algoritmanya urutannya, bagaimana cara proses membuatnya. Ya. Dekomposisi yang pertama, pengenalan pola, mencari kesamaan. Jadi kalau ada kesamaan, apa yang kesamaannya? Yang ketiga, abstraksi, yaitu fokus pada hal penting. Yang tidak penting abaikan dulu. Ya. Yang tidak penting abaikan dulu. Yang terakhir, algoritma, yaitu membuat solusi langkah demi langkah. Ya, itu algoritma. Ya, itulah kesimpulan materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari materi tersebut dapat kalian pahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah apapun masalahnya. Ya, tuh, siap? Ya, tuh. Bapak akhiri ya, sebelum diakhiri nanti di awal kan ada berdoa, kemudian di akhir juga kita berdoa. Itu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk mulai. tugas di rumah, ya, kalian selesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hidup kalian masing-masing, dan masalah besar jangan dianggap jangan menjadi masalah yang masalah kecil, jangan menjadi masalah yang besar. Itu yang besar harus dijadikan masalah yang kecil. Ya, itu saja materi hari ini. Bapak ucapkan ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.